Halo, nama saya Akindo Chandra. Halo, perkenalkan nama saya Aurel Farades. Halo, nama saya Elva Indira. Halo, nama saya Khaliza Rahmadani. Halo, nama saya Melia Septriasa. Halo, kami dari 10 MP2 ingin membahas materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pada materi ini ada 4 teori. Yang pertama adalah Out of Africa, yang akan dibahas oleh Elva. Teori Out of Africa. Menurut teori Out of Africa, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di Tanduk Afrika atau di daerah-daerah yang sekarang mencakup negara Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi sejak kurang lebih 200.000 tahun yang lalu, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Diduga kuat, migrasi keluar Afrika disebabkan krisis pangan, terutama karena kekeringan yang berkepanjangan. Rute persebaran teori Out of Africa. Yang pertama ada di jalur selatan, yakni meliputi sepanjang pesisir India, Tiongkok, hingga Nusantara dan Australia. Yang kedua ada di rute utara, yakni melewati lembah Nil dan Sinai, lalu menyebar ke daratan Eurasia. Teori Out of Africa diperkuat oleh bukti DNA. Cetak biru DNA menunjukkan sebagian besar proses evolusi berlangsung di Afrika. Teori Out of Africa kemudian diragukan kebenarannya sejak penemuan fosil Homo neanderthalensis di gua-gua di Spanyol pada 1941. Makhluk ini diperkirakan menyebar di wilayah Eurasia sejak 200.000 tahun yang lalu, sezaman dengan penyebaran manusia Afrika. Selanjutnya adalah Theory of Yunan, yang akan dibahas oleh Arfa. Menurut teori Out of Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Mereka masuk ke Nusantara dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama ada bangsa Melanozoid. Mereka masuk ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi. Lalu yang gelombang kedua ada bangsa Proto-Melayu, Melayu tua. Mereka masuk ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dan yang gelombang ketiga ada bangsa Deutero-Melayu, Melayu muda. Mereka masuk ke Nusantara sekitar tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Selanjutnya ada teori Nusantara, yang akan dibahas oleh Khaliza. Menurut teori Nusantara, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia. Ada 2 alasan. Pertama, bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi sehingga tidak memerlukan migrasi bangsa asing ke wilayah Nusantara. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Kedua, banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan jenis Homo. Homo wajakensis, Homo saurensis, Homo floresiensis. Menurut teori Nusantara, orang Indonesia merupakan keturunan Homo saurensis, Homo wajakensis, yang sebelumnya berevolusi dari berturut-turut Meganthropus dan Pithecanthropus erectus. Menurut teori ini, ketika Nusantara dimasuki oleh ras-ras pendatang baru dari luar Nusantara, Homo wajakensis dan Homo saurensis tidak punah, tetapi melebur melalui proses kawin-mawin, kohabitasi dengan ras pendatang baru. Kohabitasi dengan ras-ras pendatang baru menghasilkan manusia Indonesia seperti sekarang. Pandangan tersebut berlawanan dengan pandangan umum bahwa manusia purba jenis Homo tersebut telah punah atau dalam proses kepunahan. Ketika ras-ras pendatang baru tiba, faktor utama kepunahan adalah keterbatasan kemampuan otak untuk membuat strategi baru menyesuaikan diri dengan alam, termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Selanjutnya ada teori Out of Taiwan, yang akan dibahas oleh Melia. Teori Out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Hasil analisis kebahasaan menunjukkan induk bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan, Kepulauan Formosa. Ketika itu, penutur bahasa Austronesia sendiri merupakan bahasa maritim yang menghabiskan banyak waktu untuk berkelana ke satu pulau ke pulau lainnya. Migrasi bangsa Austronesia dari Taiwan
terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka tiba terlebih dahulu di Filipina sekitar tahun 4.500 sampai dengan 3.000 sebelum Masehi. Dari Filipina sekitar 3.500 hingga 2.000 sebelum Masehi. Mereka bermigrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian barat, Oseania, dan Melanesia di Pasifik. Selain budaya maritim, budaya lain yang dibawa nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan diantaranya bercocok tanam, seperti padi, jawawut, tebu, ubi, dan keladi raksasa. Dalam perkembangannya, budaya bercocok tanam dengan tempat tinggal menetap melahirkan budaya-budaya baru yang lain. Budaya maritim memungkinkan mereka menyebar sampai ke wilayah jauh, sedangkan budaya bercocok tanam memungkinkan mereka membangun hunian yang menetap di tempat-tempat yang baru. Namun tidak ada satupun teori yang paling benar di antara teori yang lainnya. Hal ini karena ilmuwan memiliki data yang terbatas, termasuk catatan yang tertulis. Yang ada hanya bukti-bukti arkeologis seperti fosil-fosil dan benda-benda peninggalan manusia praksara. Yang penafsiran atasnya berbeda-beda antara ilmuwan dan ilmuwan lainnya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.